Bab 739. Bagaimana mungkin Gary tak terkalahkan bisa tiba-tiba mengalami perubahan drastis? Hanya ada satu kemungkinan. Gary tak terkalahkan tidak hanya sembuh, tetapi juga berhasil menembus batasan kekuatannya. Inilah sebabnya mengapa aliran darahnya bergejolak begitu keras hingga membuatnya sulit bergerak. Oleh karena itu, Adril memancing Wiryo untuk menyerangnya. Makin parah luka yang dia terima, akan makin mengerikan nasib yang akan dialami oleh Wiryo dan yang lainnya. Adril langsung memuntahkan darah, lalu dengan lemah berkata, "Jangan dibahas lagi. Aku ini seorang dokter. Menyembuhkan orang adalah tugasku. Tapi aku nggak menyangka mereka akan seberani ini. Mereka berani mencoba membunuhku di tempat tinggal Pak Gary. Asal Pak Gary selamat, mati pun aku rela." Uhuk, uhuk. Seiring dengan kata-kata yang diucapkan Adril, wajah Wiryo dan Erik tampak makin pucat. Pak Gary, aku bisa menjelaskannya," kata Erik dengan suara gemetar. Plak. Gary tak terkalahkan menamparkan wajah Erik, langsung menghentikan penjelasannya seketika itu juga. Gary tak terkalahkan sebenarnya enggan berkonflik dengan para pejabat sipil. Namun, itu bukan berarti dia takut. Bagaimanapun juga, Gary tak terkalah adalah seorang pejuang di medan perang. Ketika dia marah, dia tidak akan banyak memikirkan konsekuensinya. Gary tak terkalahkan. Bagaimana mungkin kamu berani memukul rekan kerjamu? Aku ini adalah... Erik memegang wajahnya yang memerah dengan penuh amarah. Dia adalah seorang pejabat tinggi. Dia tidak pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Plak. Gary tak terkalahkan menamparnya lagi. Dia menatap Erik dengan tatapan dingin sembari berkata, "Aku sudah memukulmu lagi. Mau apa kamu?" Berlutut. Erik kembali berteriak marah. "Kamu menyuruhku berlutut. Aku ini seorang pejabat tinggi. Menghinaku seperti ini berarti kamu menantang seluruh kelompok pejabat sipil di Nambia. Kamu." Plak. Gary tak terkalahkan sekali lagi menamparnya dengan keras. Kali ini, tamparannya membuat sudut mulut Erik berdarah. Bahkan satu giginya pun lepas. "Aku katakan sekali lagi, berlutut," teriak Gary tak terkalahkan. Tatapan dingin Gary tak terkalahkan membuat tubuh Erik gemetar ketakutan. Tekanan yang begitu besar ini membuatnya tak bisa berkata-kata. Dia merasa, jika dia tidak berlutut, Gary tak terkalahkan mungkin akan benar-benar membunuhnya. Erik menggertakkan giginya, lalu berlutut dengan penuh rasa enggan. "Erik, apa kamu pikir aku ini orang yang lemah? Selama ini aku malas berseteru dengan kalian, para pejabat sipil yang arogan. Tapi apa kamu pikir aku takut padamu? Jangankan hanya kamu, bahkan gubernur kota Nambia pun gak akan aku pedulikan," ujar Gary tak terkalahkan. Aura yang sangat kuat memancar dari tubuh Gary tak terkalahkan. Ini membuat Erik merasa ketakutan hingga dia tak berani mengatakan apa-apa. "Dokter Adril, maafkan aku yang datang terlambat," ujar Gary tak terkalahkan. Gary tak terkalahkan dengan hati-hati menopang Adril. Pada saat dia merasakan luka dalam Adril, wajahnya menjadi sangat muram. Dia menatap Erik dengan ekspresi dingin sambil berkata, "Kamu sudah melukai putra angkatku serta hampir membunuh penyelamatku. Erik, bagaimana kamu akan bertanggung jawab?" Wajah Erik tampak makin pucat. Dia tahu Gary tak terkalahkan tidak akan mengabaikan masalah ini begitu saja. Jika Gary tak terkalahkan benar-benar meminta pertanggungjawabannya, tidak ada cara bagi Erik untuk melarikan diri hanya dengan sekadar berlutut. Kesalahan ini jelas ada padanya. Meski dia memiliki banyak dukungan dari rekan-rekan pejabatnya, dia tetap harus memberikan penjelasan yang memadai. "Pak Gary, kali ini memang aku yang sudah bertindak gegabah. Aku
Erik melihat ekspresi wajah Gary tak terkalahkan sejenak sebelum melanjutkan sambil menggertakkan gigi. Aku akan membawa putraku ke sini. Lalu menyerahkannya pada Pak Gary untuk dihukum. Sementara untuk Wiryo, Erik menggertakkan giginya sekali lagi. Mengambil sepotong puing lantai yang hancur. Lalu menekan tangan Wiryo ke tanah. Dengan penuh tekad, dia memotong salah satu jarinya. Jangan. Pak Erik, tolong jangan. Jerit Wiryo dengan penuh kepanikan. Namun, wajah Erik tampak penuh kebengisan. Dia tanpa ragu terus memotong jari Wiryo dengan pecahan batu kasar tersebut. Tubuh seorang master puncak tingkat 8 memiliki kekuatan yang luar biasa. Butuh waktu lama sampai akhirnya jari Wiryo bisa terpotong. Setelah itu, Erik mengusap darah di tangannya. Menatap Gary tak terkalahkan sambil bertanya, "Pak Gary, apakah ini cukup?" Pemandangan ini membuat semua orang yang hadir sedikit mengernyit.